Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 9, kelas 09.57 mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3.A.6. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan di fasilitator saya, Miss Gloriantina Lauli, MPD, dan pengajar praktek saya, Miss Niwayan Saryani, SPD, yang akrab disebut dengan Miss Sani. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak IKT Sulendra, SPD. Dengan materi modul 1.3.A.6, visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, agar dapat menerapkan metode inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define. Kemudian yang A. Ambil pelajaran atau discover. Yang D. Gali mimpi atau dream. Yang J. Jabarkan rencana atau desain. Dan kemudian yang A, atur eksekusi atau deliver. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran, membantu bagaimana pengalaman positif dari individu, komunitas, atau kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. Dan gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan, serta atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, apa yang menjadi visi kami dalam guru penggerak? Mewujudkan peserta didik yang unggul, berwawasan global, berbudaya, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam prakarsa perubahan, mengembangkan budaya positif melalui kegiatan literasi berbasis proyek untuk menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Dan aset sekolah yang mendukung visi kami adalah SDM atau sumber daya manusia warga sekolah dan lingkungan sarana prasarana. Di dalam peran aset sumber daya manusia yang kami libatkan di sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah sebagai manajerial, fasilitator, motivator dalam mendukung program sekolah, dan guru sebagai fasilitator, motivator, penyusun dan pelaksana kegiatan, serta siswa-siswa sebagai sasaran utama kegiatan dan motivator antar siswa dan guru. Kemudian yang terakhir adalah orang tua sebagai pendukung. Dan peran aset sarana dan prasarana yang kami gunakan yaitu pertama ruang kelas, kemudian perpustakaan, pojok baca, taman bermain, internet, proyektor sebagai pendukung visi kami. Untuk mendukung visi kami di sini menggunakan tahapan Bagja, yang dimana yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan yang kami ambil di sini adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya positif melalui literasi berbasis proyek di sekolah. Nah, tindakan yang kami ambil di sini untuk pendidikan
Yang pertama, mencari referensi tentang literasi berbasis proyek. Kemudian yang kedua, berkolaborasi antar warga sekolah dan sekolah lain yang menerapkan literasi berbasis proyek. Kemudian ambil pelajaran, yang dimana pertanyaan yang kami ambil di sini adalah yang pertama, sekolah manakah yang telah berhasil menerapkan literasi berbasis proyek. Kemudian yang kedua, bagaimana sekolah tersebut menerapkan literasi berbasis proyek. Dan yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini mendukung kegiatan literasi berbasis proyek. Dan yang keempat, potensi apa yang dimiliki sekolah dalam pengembangan berbasis proyek. Nah, tindakan yang kami ambil atau penyelidikan yang pertama itu adalah mencari informasi tentang sekolah yang berhasil menerapkan literasi berbasis proyek. Kemudian yang kedua, melakukan studi banding ke sekolah yang telah menerapkan kegiatan literasi berbasis proyek. Selanjutnya, gali mimpi. Nah, pertanyaan yang kami ambil di sini adalah yang pertama, apa dampak positif dari kegiatan literasi berbasis proyek di sekolah? Kemudian yang kedua, harapan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan literasi berbasis proyek di sekolah? Nah, tindakan-tindakan atau pendidikan yang kami ambil di sini, yang pertama itu adalah melakukan refleksi dan umpan balik. Yang kedua, mengadakan pameran hasil karya literasi. Yang ketiga, mengadakan lomba literasi antar kelas. Dan yang keempat, itu memilih kadar literasi dari siswa. Nah, kemudian jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami ambil di sini adalah yang pertama, apa langkah yang paling sederhana yang dilakukan dari kegiatan literasi berbasis proyek di sekolah? Yang kedua, dalam mencapai kegiatan literasi di sekolah, berapa lama target yang dibutuhkan? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan kegiatan literasi berbasis proyek? Kemudian yang keempat, bagaimana usaha saling menyemangati untuk menjaga konsistensi kegiatan literasi berbasis proyek. Nah, tindakan yang kami ambil di sini yang pertama, menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan dalam melakukan kegiatan literasi berbasis proyek di sekolah. Yang kedua, membuat target pencapaian mingguan setiap satu semester. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua agar literasi tetap secara konsisten dilakukan di rumah, bukan hanya di sekolah saja. Kemudian yang keempat, melakukan asesmen menggunakan instrumen kegiatan literasi berbasis proyek. Dan yang kelima, melakukan refleksi mingguan yang kami ambil. Yang terakhir, atur eksekusi. Nah, pertanyaan yang kami ambil di sini adalah siapa yang mengerahkan dan memantau kegiatan literasi berbasis proyek. Kedua, siapa yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kegiatan ini. Dan yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan pada kegiatan literasi berbasis proyek. Tindakan yang kami ambil di sini adalah yang pertama, membuat SK penugasan tim kegiatan literasi berbasis proyek oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan workshop tentang literasi berbasis proyek dan membuat jadwal kegiatan. Oke, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahap belajar yang kami buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Akhir kata kami ucapkan Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Terima kasih. Salam guru penggerak.